Oke, kembali ke channel Outlook Barbershop. Kenal saya, aku Hamba Lizu. Jenengan sinten Mas ya? Perkenalkan, nama saya Agung Prasetya. Agung Prasetya. Agung dulu tuh sama-sama susah kita di Barbershop Sidoarjo dulu ya. Langsung aja masuk ke segmen pertanyaan kali ini. Nomor 1 Gung. Wah, oke. Tatomu kok tambah ke sih? Iya. Iki biar gara-gara kerja nang Bali. Kerja nang Bali. Kira-kira nek tak templek nang kene iki iso nular gak? Ojo. Oh, ojo. Cukup aku sih ketok rusuh. Aku jangan ya. Iya. Aku mau dicampakkan dong. Oke, sorry Jek. Oke. Gini Gung, pertanyaan dari teman-teman barber gitu. Jelaskan secara singkat kiprahnya Agung dan sudah berapa lama terjun di dunia potong gitu. Jadi sebelumnya saya sebelum nyukur tuh Ham di tahun 2014 mulai terjun cukur. Waktu itu masih sekedar mencukur-cukur teman. Selesai nyukur temen tuh gue buka barber namanya Regan Barbershop waktu itu di daerah Pasuruan. Jadi gue asli Jawa Timur, lanjut lagi dapat tawaran ke Bali. Ngelihat ada peluang masuk ke hairnet wow, gitu. Gue ngelihat lagi ada rekrutmen buat tukang cukur baru yang di hairnet. Pasti semua orang itu para tukang cukur Indonesia siapa yang nggak pengen masuk ke hairnet studio? Iya, setuju sih itu. Nah, pas di situ barulah gue mencoba mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan hoki gitu ya. Okay. Langsung gue DM sama si Bang Iman itu adalah salah satu owner di hairnet studio. Gue DM ke beliau respon waktu itu, terus beliau bilang kapan kamu ada waktu buat berangkat ke Jakarta. Jadi gue berangkat dari Bali ke Jakarta untuk ngobrol sama interview. Setelah ngobrol, waktu itu gue inget dari beliau bilang, lu selain bisa nyukur bisa apa? Gue bilang gue bisa coloring dan juga gue bisa ngegambar. Dalam artian hair design color. Oh, hair design color ya. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua. Motivasimu ikut hairnet itu apa sih gitu? Dulu gue pengen masuk hairnet tuh cita-cita gue itu pengen diakui sama kalangan tukang cukur. Nah, pengen bahwasanya gue nih punya karya seni yang gue jual. Itu ya kan? Karya yang menjual gitu. Bener. Tapi pas begitu gue udah masuk, bagi gue pribadi pengakuan dari tukang cukur nggak cukup, karena yang menghidupin gue itu adalah customer. Oke, setuju gitu. Sih. Gitu. Kalian harus bisa menghargai customer kalian gitu. Oh, gitu. Mau customer kalian sifatnya gini, mau gitu, kalian harus bisa ngasih solusi yang terbaik. Bukan kita merasa di bawah. Ya kan? Kalau dia nggak menghargain kita, itu balik lagi. Misalnya lo nih ada customer yang datang dia nggak menghargain lo, itu balik lagi. Kalau lo bisa ngedaliin dia, ya udah lo berhasil. Tapi kalau lo nggak bisa mengendaliin, balik lagi, nggak usah dicukur. Kenapa orang harus potong di barbershop sih? Intinya kenapa orang harus cukur di barbershop ketimbang tempat lain? Intinya gini, ibarat kita itu dokter ya. Dokter itu mempunyai spesialis masing-masing. Dalam tujuan kita itu sama, mencukur rambut. Gitu. Tapi kalau barber lebih ke lebih mempunyai spesialis para laki-laki kayak gitu, banyak pelayanan khusus laki-laki. Kalau salon identik ke wanita. Gitu. Jadi balik lagi kepada customer. Kalau kalian pengen cukuran yang paling memuaskan dan pelayanan, saran dari gue pribadi, mending memilih di barbershop.
Apa sih yang membedakan customer di sini yang di Jawa Timur sama yang di Jakarta sana kayak gitu? Jadi Kan beda tuh. Yang membedakan itu dari sudut pandang. Karena kebanyakan di ibu kota sana mereka lebih menghargai jasa kita ketimbang yang di sini. Kok di bisa sini gitu? ini karena kenapa? Di sini banyak tempat tukang cukur yang jatuh-jatuhin harga yang murah kayak gitu pada dasarnya. Oke. Ya kan? Membuat si customer itu akhirnya ngelihat sudut pandang kita itu sebelah mata. Gitu. Oke. Kurangnya menghargai. Menghargai gitu ya. Gua di sana cukur 150. Panggilan sama gua 250 sampai 350. Kalau gue di sini gimana pasar gua? Mati, Bos. Oke, setuju. Jadi intinya buat customer nih, buat para customer intinya lebih baik kalian nyukur mahal ketimbang kalian beli kopi. Contohnya, kalian setiap hari beli kopi, nongkrong, satu kali kopi berapa, Ben? 20.000. 25.000 lah. 25.000. Oke. Ya kan? Ya. Dikali 1 bulan berapa? Misalnya lu sehari ngopi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya. 25 kali 3 berapa? 75. 75 dikali 1 bulan Mantep bener sih itu. berapa? Kurang lebih 300 sekian lah, Iya, berapa lah? lebih pokoknya. Lebih. Iya. Kira-kira kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lu nyukur 300.000, itu pun nggak setiap hari, cuma sebulan sekali. Masa sih lu nggak bisa? Padahal itu kan dari hal yang kelihatan. Oke. Karena mahkotanya seorang cowok itu adalah rambut. Di rambut, bukan di KNTL. Iya kan? Ini banyak kan aku lihat coba YouTube di Hairnet Studio itu pernah ngelihat video kamu tentang kayak ngelukis di kepala orang gitu. Kamu tuh termotivasi dari apa sih kok bisa sampai Berani ngegambar. iya berani gambar di kepala orang gitu loh. Jadi gue itu terinspirasi dari Julius Caesar. Kalau lo lihat Instagramnya Julius Caesar, itu dia lebih dominan ke ngegambar awalnya. Gue rubah pola pikir gue, mindset gue rubah. Kalau di Indonesia banyak yang kurangnya berminat seperti ini gitu. Oh, Ya kan? kamu Gambar. oh Akhirnya dapat itu ya kesimpulan itu ya. gue berani nyoba buat ngebuat konten dulu, ngegambar di kepala. Udah gue jelasin prosesnya sekian lamanya dan juga warnanya bertahan sekian lamanya kayak gitu. Durasi bertahannya warna itu ya. Durasi kurang lebih sebulan 2 bulan dia akan pudar nantinya, tergantung dari Perawatannya si orang tersebut. Kalau dia banyak keramas, nggak dirawat, dia warna itu makin memudar. Dari situ gue konsep buat ngegambar, ya kan? Gue gambar, terus habis itu apa namanya? Pas waktu gue boomnya itu ngegambar api lah. Gue lebih boomnya itu pas di api. Di api. Gue buat api ini di sini nih. Oke. Ya warnanya gue buat gradasi, barulah boom di situ. Banyak banget tukang cukur yang repost juga, nge-share video dan juga potongan gue, hasil karya gue itu. Oh, termasuk berhasilnya di situ. Di situ. Oke. Oh, gitu. Barulah gue punya karakter, mulai bermuncul-munculan. Oke. Banyak komentar di channel YouTube-nya Hairnet Studio ya kan. Nah, gitu. Banyak apa sih, Mas? Gitu. Terus durasinya tuh apa? Terus Durasinya apa maksudnya? durasi Berapa lama? gitu. Lu durasi kayak negatif. KNTL itu tadi ya gue. Anjing. Gitu. Dan terus itu ngefek gak sih di kulit gitu. Nah, kan kasihan tuh nggak dibales, udah ngeluangin waktu untuk sekarang gue jawab nih. Oke kan, gue jawab di channel YouTube-nya. Outlook Barbershop bro. Gue bakalan jawab. Jawab. Ada tapinya. Apa tuh? Gue jawab, tapi sorry banget dan mohon maaf, gue nggak bisa nyebutin merek produk karena oke. itu bumbu dapur, ya kan. Jadi intinya Oke. itu produk
emang dari cat rambut buat coloring. Buat coloring. Untuk warnanya kok bisa sih warnanya ini, warnanya itu, padahal cat produknya nggak ada. Dan itu gue nge-mix sendiri. Oh, nge-mix sendiri. Oh, bagus sekali. Dan kamu warnanya itu gue mix sendiri. Misalnya perpaduan, ada 3 warna dasar. Kalau kalian coloring itu ada 3 warna dasar. Biru, ungu. Sama ayo apa? Putih. Kuning? Kuning. Oke, aku nggak salah. Kuning sama ungu jadi pink. Biru sama ungu jadi hampir ke hijau-hijauan. Dari situlah gue buat sendiri. Jadi bahannya itu cukup dasar, tapi gue racik sendiri. Wah, keren sekali. Berarti pinter juga nge-mix gitu ya. Kalau untuk proses warnanya sama seperti kalian ngeproses coloring rambut. Coloring biasanya gitu. Tapi ini keren banget sih menurut aku. Cuma gue sketsanya itu didasari pakai spidol tentunya. Karena kenapa? Kalau lu pakai cat ini sekali jalan. Kalau lu salah, nggak bisa dihapus. Ya kan? Harus nge-bleaching lagi. Kasihan. Ya kalau kepalanya kuat, kalau kulitnya nggak kuat, iritasi. Wah, bahaya tuh.